Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka salat zuhur berjamaah, dan setelah ini kita berupaya untuk saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati di antara kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita dengarkan bersama supaya kita bertambah iman, bertambah ilmu, dan bertambah mengerti bagaimana cara beragama yang benar. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, kita semuanya mengaku sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin adalah seorang yang beriman, terutama beriman kepada rukun iman yang 6. Beriman percaya kepada Allah, ya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman ini merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang benar dalam keimanannya. Ketika kita ditanya, apakah Anda seorang mukmin? Maka tentunya kita berkata bahwa iya, saya seorang mukmin. Saya seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yang lain yang telah Allah sebutkan dalam rukun iman yang 6 tersebut. Tetapi ketika kita ditanya dengan perkataan yang lain, apakah Anda telah menjadi seorang mukmin yang sejati? Nah, pertanyaan inilah yang sulit untuk kita jawab. Kalau sekedar menjadi seorang mukmin, barangkali semua bisa menjawab, karena orang mukmin itu mereka menganggap bahwa hanya beriman mengimani rukun iman yang 6 itu. Tetapi ketika kita ingin menjawab tentang pertanyaan, apakah Anda seorang mukmin yang sejati? Ini satu hal yang berat bagi kita untuk menjawab. Kenapa? Karena ternyata banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara orang-orang yang mengaku beriman, ternyata mereka tidak menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin dalam penilaian Allah. Bukan penilaian kita, bukan penilaian manusia, dalam penilaian Allah. Kita ingin menjadi orang mukmin yang benar-benar dikatakan beriman, dikatakan mukmin dalam penilaian Allah. Kenapa kita berbicara seperti ini? Karena di zaman Rasulullah SAW sudah ada contoh adanya orang-orang Arab Badui. Anda mungkin tahu Arab Badui, orang-orang pedalaman, orang-orang di padang pasir yang suka berpindah-pindah tempat. Ya, mereka bukan orang yang tinggal di kota Madinah, dan mereka kemudian masuk Islam. Lalu mereka mengatakan, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan di zaman Rasulullah, kami telah beriman, kami telah beriman. Maka Allah turunkan wahyu untuk mencela, membantah pernyataan orang-orang Arab Badui yang mengatakan mereka telah beriman. Mereka telah muslim, mereka telah masuk dalam agama Islam, lalu mereka mengatakan kami beriman. Allah katakan qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Maka Allah perintahkan dengan ayat berikutnya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Allah perintahkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang Arab Badui, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah Islam, kami telah menjadi seorang muslim, tapi kalian belum menjadi seorang yang mukmin. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk. Hanya di lisan mengatakan kami beriman, tapi di hati belum. Dan pembuktian dalam aplikasi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya belum terlihat maksimal. Ini di zaman Rasul, belasan abad yang lalu. Allah turunkan wahyunya untuk mengkoreksi pernyataan perkataan dari orang-orang Arab Badui yang dengan gampangnya mengatakan kami telah beriman, kami telah beriman. Ternyata Allah koreksi langsung, turunkan wahyu untuk memberikan penegasan bahwa sebetulnya mereka orang-orang Arab Badui belum dikatakan beriman, tapi mereka baru muslim saja.
Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kata Allah, seandainya kalian takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka niscaya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan kalian. Nah, Bapak sekalian yang saya muliakan, dari ayat ini di surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang ke-14, kita ambil pelajaran. Ternyata ada di antara kaum muslimin yang hidup di zaman Rasulullah, ternyata mereka tidak dikatakan semuanya mukmin. Mereka hanya sekedar Islam, karena Allah lebih tahu tentang kondisi mereka yang belum layak untuk mengatakan kami telah beriman. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata mereka belum memenuhi kriteria orang beriman, orang mukmin yang sejati dalam penilaian Allah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Apa saja kriteria tersebut? Karena kita juga kita ingin menjadi seorang mukmin. Kita khawatir, maaf, jangan-jangan kalau seandainya, saya katakan seandainya, tapi tidak mungkin. Karena wahyu sekarang sudah tidak turun lagi. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sudah terputus karena Rasul sudah meninggal dunia. Tapi kalau seandainya Allah turunkan wahyu saat ini, di hari ini, jam sekarang, kita khawatir ternyata kita disamakan dengan orang-orang Arab Badui tersebut. Karena dalam penilaian Allah, Allah menilai bahwa di antara kaum muslimin ini ada yang mereka menjadi muslim tapi mereka belum menjadi mukmin. Seorang mukmin otomatis dia muslim. Seorang muslim belum tentu dia mukmin. Seorang mukmin dia adalah orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukan sekedar dia beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi betul-betul dia melakukan ketaatan demi ketaatan. Dia merespon panggilan Allah dan Rasulnya. Dia laksanakan perintah-perintahnya, menjauhi berbagai macam larangannya. Ini orang mukmin yang sejati. Adapun sekedar muslim, dia masuk dalam agama Islam, tetapi terkadang atau banyak hal-hal yang tidak dia mau lakukan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi berbagai macam larangan Allah. Kita khawatir kalau seandainya, saya katakan seandainya, Allah turunkan wahyunya saat ini di antara kaum muslimin yang ada di Indonesia, di Jakarta, di dunia, ternyata na'udzubillah, bisa jadi banyak di antara kita yang Allah nilai hanya sekedar seorang muslim saja, belum naik peringkat menjadi seorang mukmin. Sebagaimana Arab Badui tadi, yang di zaman Rasul juga mengaku kami beriman, kita pun semua mengaku kami beriman, kami beriman. Beriman yang seperti apa? Itu penilaian kita, itu perkataan kita. Kita yang mengatakan kita sudah beriman. Bagaimana penilaian Allah? Karena yang terpenting adalah penilaian Allah, bukan penilaian kita pribadi. Kalau sekedar masalah rukun iman, iya, kita bisa menjawab. Saya mengimani, meyakini, mengetahui rukun iman yang 6. Tapi yang lain bagaimana? Tentang kriteria yang saya katakan, kriteria berbagai macam ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah jelaskan, inilah kriteria orang beriman yang sebenarnya. Inilah kriteria orang-orang beriman, mukmin yang sejati. Nah, kita pengen belajar, ingin mengetahui di mana ayatnya, di mana Allah berkata bahwa inilah mukmin yang sejati, supaya kita saat ini bisa menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, mukmin yang sejati, mukmin yang dicintai oleh Allah, karena Allah sangat sayang kepada orang mukmin. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman. Makanya 90 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah At-Tahrim, 90 kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang beriman. Allah turunkan perintah, larangan, 90 kali ayatnya tercantum dalam Al-Quran. Termasuk masalah ibadah puasa yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Yang diperintah, yang diperintah dan diturunkan wahyu tersebut kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Nah, sekarang kita lihat, dengan waktu yang sangat terbatas, kita coba membahas
mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya berdasarkan informasi keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran apa saja? Yang pertama, di surah Al-Hujurat, di surah ke-49, tadi mengenai Arab Badui di ayat ke-14-nya, sekarang di ayat ke-15-nya. Allah jelaskan kriteria yang pertama seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah katakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah, bukan sembarangan orang mukmin. Orang mukmin itu dengan kalimat innama Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ada sedikit pun perasaan ragu-ragu tentang adanya Allah, ragu-ragu tentang firman Allah Al-Quran, ragu-ragu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Ini ayat yang pertama. Coba kita lihat ayat pertama ini sebelum kita melangkah ke ayat yang kedua. Apakah kita sudah termasuk kriteria yang Allah sebutkan tadi? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang betul-betul mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ada sedikit pun keraguan. Betul-betul yakin mereka, yakin dengan agamanya, sampai kematian mendatanginya. Mereka tetap istiqomah di atas dinul Islam. Mereka yakin dengan adanya Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka yakin dengan firman Allah berupa Al-Quran, Taurat, Injil dan lain-lain. Mereka yakin dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan yakin dengan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Yakin sebagai modal terbesar bagi kita untuk kita bisa tetap beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya, apakah semua orang muslim ini yakin? Seorang mukmin pasti dia yakin. Dengan keyakinan itulah mereka menjadi selalu taat kepada Allah. Tapi orang muslim, ya, mereka ternyata tidak semuanya meyakini akan adanya Allah. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Allah sendiri dalam Al-Quran, bukan saya. Saya menukil di ayat yang lain, di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat yang ke-11, di mana Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin, fa in asabahu khair itma'anna bih, wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Allah berfirman bahwa di antara manusia ini, wa minan nas, di antara manusia ini ada di antara mereka yang menyembah Allah. Kalau menyembah Allah berarti mereka muslim atau kafir? Wa minan nasi may ya'budullah. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menyembah Allah. Menyembah Allah berarti dia muslim atau kafir? Muslim. Tapi Allah lanjutkan kalimatnya. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah tetapi hanya berada di tepian saja. Berada di tepi-tepi Islam, tidak berada di tengah-tengah, tidak mengamalkan secara penuh, totalitas mengambil apa yang Allah dan Rasulnya katakan kepada kita. Hanya berada di tepian. Di antara manusia, kata Allah, ini ayat turun di zaman Rasul dan berlaku sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Di antara manusia ini ada yang menyembah Allah. Siapa? Berarti dia muslim. Gak mungkin orang kafir. Orang kafir tidak menyembah Allah. Mereka punya ilah yang lain, sesembahan yang lain. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mereka menyembah Allah tapi tidak dengan penuh keyakinan. Siapa mereka? Menyembah Allah, berarti dia muslim. Berarti di antara kaum muslimin ini, mereka menyembah Allah, KTP-nya Islam, tapi mereka tidak yakin dengan agamanya. Mereka tidak yakin dengan berbagai macam keterangan-keterangan yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepadanya. Berarti bagaimana dia akan menjadi seorang mukmin? Muslim, iya. Dan dia mengatakan kepada orang lain bahwa agama saya Islam, tapi dalam pandangan Allah dia belum menjadi mukmin karena tidak adanya keyakinan. Orang yang sholat setiap hari dari subuh sampai isya, apakah dia orang yang pasti memiliki keyakinan? Belum tentu.
Kadang-kadang kita saksikan dia muslim sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak ada penuh keyakinan. Kalau seseorang dengan penuh keyakinan kepada Allah, otomatis dia akan mengambil semua aturan, ketetapan yang telah Allah tetapkan baginya. Tidak ada sedikit pun keraguan, karena dia tahu semua perkataan Allah hak pasti benar. Semua perkataan Rasulullah hak pasti benar. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Tapi kita lihat, selama masih ada kaum muslimin yang mengambil setengah, meninggalkan setengah yang lain, mengambil seperempat, meninggalkan yang lain, mengambil Islam sesuai dengan seleranya, mengambil aturan, ketetapan, kebijakan yang Allah dan Rasulnya katakan diambil sesuai seleranya saja. Mana yang sesuai keinginannya, mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, berarti dia belum beriman yang sebenarnya. Allah firmankan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Di surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-36. Allah firmankan bahwa tidak layak, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan lalu mereka mengambil ketetapan yang lain. Enggak boleh, enggak layak, enggak pantas seorang mukmin seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain akan ketetapan dari Allah dan Rasulnya? Karena mereka tidak yakin. Tidak yakin, itu kuncinya. Sehingga ketika tidak yakin, akhirnya mereka selalu berkata tidak sami'na dan tidak ata'na. Bagaimana kita Nabi Ibrahim? Kemarin kita berhari raya Idul Adha. Kemarin kita berhari raya Idul Qurban. Kita bicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang mukmin yang sejati, mukmin yang luar biasa. Kenapa? Yakin, siddiqan, memiliki keimanan yang mantap, yang benar dalam penilaian Allah. Allah katakan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Di surah Maryam ayat ke-41. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kata Allah, orang yang siddiq, orang yang benar imannya. Dia mukmin sejati dan dia juga seorang nabi. Inna Ibrahim la halimun awwahun munibun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang sangat penyantun, lembut hatinya, dan dia pun banyak kembali bertobat kepada Allah. Nah, ini kriteria yang pertama. Jadi Allah kembali mengatakan kepada kita, sesungguhnya orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah. Betul-betul orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasulullah bukan sekedar kita mengatakan saya beriman. Beriman kepada Rasulullah berarti pertama, dia selalu mentaati Rasulullah. Yang kedua, selalu dia menjauhi berbagai macam larangan dari Rasulullah, menjauhi larangan-larangan dari Rasulullah. Yang ketiga, beriman kepada Rasulullah berarti yaitu dia membenarkan semua berita, informasi yang Rasul telah sampaikan kepadanya dari hadis-hadis yang sahih. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah maknanya tidak dia mau beribadah kecuali dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun keraguan. Selama kita masih ada keraguan tentang apa yang Allah katakan dan Rasul katakan, berarti kita belum menjadi seorang mukmin yang sejati. Masih ada keraguan-raguan. Orang yang ragu-ragu itu orang-orang munafik. Lisan dan hatinya berbeda. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, kata Allah. Orang munafik itu berkata dengan perkataan yang ada di lisan mereka yang sebetulnya tidak ada di hati mereka. Lisan dan hati berbeda. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Orang munafik itu bersembunyi dia dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah mengetahui hati manusia. Isi hati manusia Allah mengetahui semuanya. Jadi orang-orang mukmin itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Lalu mereka berjihad. Mereka korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya sekalipun. Untuk apa? Untuk dirinya supaya mendapatkan ridho dari Allah. Supaya dia bisa ikut kontribusi membela Islam dan sunnah Nabi SAW. Ulaika humus shadiqun, kata Allah. Orang inilah
Yang Allah katakan betul imannya. Mereka telah menjadi mukmin yang sejati. Coba kita lihat berapa banyak kita korbankan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Allah katakan tadi, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, biaya, segala macam harta, bahkan jiwanya sekalipun. Itu orang mukmin tanpa sedikit pun keraguan. Di mana ada tempat-tempat, cara-cara yang di situ Allah ridho, Allah cinta kepadanya, segera mereka melakukannya dengan mudah, gampang dan ringan sekali baginya, karena yakin betul bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepadanya dengan amal yang telah dia lakukan. Berapa banyak kita korbankan waktu kita untuk ibadah kepada Allah? Berapa banyak waktu kita korbankan untuk hadir di majlis ta'lim? Berapa banyak waktu kita korbankan untuk mengetahui, mempelajari tentang dinul Islam? Kemarin kita menyembelih hewan sapi atau kambing. Kita berkorban kapan? Setahun sekali menyembelih hewan kambing atau sapi. Apakah itu yang Allah inginkan? Tidak. Allah tidak hanya menginginkan sapi dan kambing yang kita sembelih setahun sekali, tapi Allah inginkan pada diri kita semua adalah kita rela mampu untuk mempersembahkan pengorbanan dan perjuangan kita selama kita hidup di dunia sampai akhir hayat malaikatul maut mencabut nyawa kita. Bukan hanya setahun sekali saja. Setiap saat kita berkorban. Setiap saat kita berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta dan jiwa kita korbankan untuk Allah, karena Allah, demi Allah. Itu hakikat korban yang sebenarnya dari orang-orang mukmin yang sejati. Kalau sekedar, maaf, korban hanya dilakukan setahun sekali, ya, hanya dengan seekor kambing atau seekor sapi, maka tentunya ini bukanlah ciri-ciri orang-orang mukmin yang sejati. Semua orang bisa berkorban seperti itu. Orang kaya bisa berkorban. Orang miskin pun bisa berkorban membeli sapi dengan cara menghutang sana-sini. Berhutang untuk bisa beli kambing ataupun sapi. Semuanya bisa setiap tahun. Tapi yang Allah inginkan bukan setiap tahun. Tapi Allah inginkan untuk kita berkorban setiap saat. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Bagaimana kita mempersembahkan ibadah kepada Allah dengan hitung-hitungan? Ini merupakan satu hal yang perlu kita evaluasi bersama. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, kullu ni'matin la taqarrabu minallahi fahiya baliyah. Seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa setiap nikmat yang datang dari Allah tentunya yang tidak digunakan oleh kamu, tidak digunakan oleh engkau untuk semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu hakikatnya nikmat itu musibah. Setiap nikmat yang kita peroleh, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat istri, nikmat anak, nikmat harta, segala macam, tapi kita tidak jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya nikmat itu adalah musibah. Musibah bagi kita. Gunung berapi, musibah, tapi di balik musibah ada kebaikan, pahala jika kita sabar. Gempa bumi, musibah, tapi di balik gempa bumi, kalau kita sabar menghadapinya, ada pahala. Banjir, musibah, iya, tapi di balik musibah banjir ada hikmah. Jika kita sabar, ada pahala. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita tidak syukuri, tidak menjadikan diri kita mampu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ini musibah yang tidak ada ganjarannya. Musibah yang tidak ada pahalanya. Berbeda dengan banjir. Banjir musibah, ada pahala. Gempa bumi musibah, ada pahala jika disikapi dengan baik. Kita tidak bersangka kepada Allah, kita bersabar, kita tabah, kita ikhlas, tetap bermohon, tetap kita tawakal kepada Allah. Di balik itu semua ada ganjaran. Tapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita lalu tidak menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, ini musibah yang tidak ada ganjarannya. Ini hakikat musibah yang sebenarnya. Maka dari itu, kaum muslimin yang saya muliakan, kita kembali, bagaimana pengorbanan kita? Seorang mukmin banyak berkorban demi mendapatkan ridho dan cinta dari Allah. Bukan hanya setahun sekali. Dia berjihad dengan hartanya dan seterusnya. Ini kriteria pertama yang saya katakan tadi di surah Al-Hujurat ayat ke-15. Kemudian yang kedua,
Kita persingkat saja waktunya. Yang kedua, kriteria yang kedua, seorang mukmin yang benar, mukmin sejati dalam penilaian Allah. Yaitu di mana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Di surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat yang kedua. Allah kembali berfirman menjelaskan tentang kriteria orang-orang beriman yang benar dalam keimanannya dalam penilaian Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah, nah lihat, selalu Allah mengatakan innama. Innama itu untuk mengungkapkan bahwa tidak ada yang lain. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu ciri-ciri orang beriman yang sejati, yang sebenar-benarnya iman. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dia takut kepada Allah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, bertambah kuat imannya. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Mereka selalu mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salat. Mereka selalu mendirikan salat, menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka, selalu bersedekah, berzakat, selalu berinfak dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati, yang sebenarnya. Subhanallah. Coba kita lihat beberapa perkataan Allah dalam ayat tersebut. Apakah kita sudah termasuk? Kalau kita belum termasuk, berarti kita sebetulnya baru mukmin-mukminan, sekedar mengaku mukmin-mukmin saja. Baru mukmin yang sekedar rukun iman yang 6. Tapi ternyata kriteria yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran masih banyak belum kita laksanakan secara maksimal. Apabila disebut nama Allah, apakah bergetar? Tidak bergetar hati kita. Terkadang kita ngobrol, ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan firman Allah, kita pun tidak konsentrasi. Kita pun banyak memikirkan yang lain. Padahal ketika nama Allah disebut, kita konsentrasi dalam rangka untuk membesarkan firman Allah itu, dalam rangka untuk mengagungkan firman Allah itu. Tidak kita ngobrol, tidak kita pikiran yang kemana-mana, dalam rangka bukan membesarkan si pematerinya atau penceramahnya, tapi kita dengarkan ayat Allah sedang diperdengarkan dan kita khusyuk mendengarkan dalam rangka untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, meninggikan Allah. Ini hakikatnya. Lihat, Bapak tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat besar, dijamin oleh Rasul masuk surga. Abu Bakar fil jannah, di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Banyak sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Subhanallah. Mereka berjuang, berkorban waktu mereka untuk Allah. Siang malam mereka berusaha, karena mereka tahu hakikat kita tinggal di dunia ini untuk beribadah. Karena Allah yang mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sehingga mereka, para sahabat Rasul dan para sahabatnya luar biasa maksimal dalam mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, harta, bahkan jiwa mereka untuk Allah. Dan kita lihat Umar, orang yang mukmin sejati, seorang mukmin yang jelas mendapatkan pujian dari Allah, sanjungan dari Rasulullah SAW, dan dia jelas insya Allah pasti masuk surga. Tapi lihat bagaimana perkataan Umar. Suatu perkataan yang membuat kita jadi malu. Seorang mukmin sejati, orang bertakwa yang jelas masuk surga, dipuji oleh Allah dan Rasulnya, tapi memiliki perkataan yang luar biasa membuat kita jadi malu ketika mendengarkannya. Apa kata beliau? Perkataan beliau ini ada di kitab Hilyatul Auliya halaman 142. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana munadin nas-sama' Lau nada munadin as-sama' ayyuhan nas innakum dakhiluna al-jannah kullukum ajma'un illa rajulan wahidan walau nada la khiftu an akuna huwa walau nada munadin as-sama' ayyuhan nas innakum dakhiluna an-nar illa rajulan wahidan
la rajautu an akuna huwa. Ini perkataan Umar. Seorang mukmin sejati yang bisa mengeluarkan perkataan seperti itu yang tentunya kita merasa malu. Apa perkataannya? Saya terjemahkan. Umar berkata, seandainya ada penyeru, ini seandainya ada penyeru yang menyeru dari langit dengan mengatakan, wahai manusia, semua umat manusia, sesungguhnya kalian semua akan dimasukkan ke dalam surga, semuanya, kecuali satu yang tidak masuk surga. Maka Umar mengatakan, la khiftu an akuna huwa. Aku takut jangan-jangan yang satu itu yang dimaksud adalah aku sendiri yang tidak dimasukkan dalam surga. Siapa kita? Siapa Umar? Beliau mengatakan seandainya ada penyeru yang menyeru dari langit dengan mengatakan, wahai semua manusia, sesungguhnya kalian semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali satu yang tidak dimasukkan ke dalam surga. Maka aku takut jangan-jangan aku ini maksud. Jangan-jangan aku ini maksud sehingga aku tidak dimasukkan di dalam surga. Walau nada munadin. Dan berikutnya Umar berkata, seandainya ada penyeru yang menyeru dari langit dengan mengatakan, wahai semua manusia, sesungguhnya kalian semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali satu orang yang tidak dimasukkan dalam neraka. La rajautu an akuna huwa. Mudah-mudahan, kata Umar, aku yang dimaksud, aku yang tidak dimasukkan di dalam neraka. Allahu Akbar. Lihat bagaimana rasa takutnya Umar. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dia sosok tauladan kita setelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq, contoh tauladan kita dalam beragama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Ini perkataan beliau, seandainya ada yang menyeru dari langit dengan mengatakan semua manusia masuk surga kecuali satu, maka dia takut jangan-jangan aku ini maksud. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Umar jelas, kalau selevel Umar saja tidak dimasukkan ke dalam surga, bagaimana kita nasibnya? Kita sangat jauh dari Umar dalam pengorbanan dan perjuangannya. Kalau selevel Umar saja dimasukkan dalam neraka, bagaimana kita? Karena kita pun jauh lebih banyak dosanya dan maksiat dibandingkan Umar bin Khattab. Tapi inilah fenomena seorang mukmin yang sejati, dia beriman kepada Allah, bukan sekedar iman, tapi iman yang sebenarnya, memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Begitulah fenomena yang terjadi. Para sahabat seperti itu, bahkan di tabi'in, generasi setelah sahabat namanya tabi'in, ya, bernama Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' seorang tabi'in yang apabila dia berdoa kepada Allah, Allah cepat kabulkan doanya. Karena dia orang yang mustajabud doa, orang yang takwa, orang yang banyak ibadah, orang yang dekat kepada Allah. Sehingga ketika terjadi peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, Muhammad bin Wasi' sering diminta untuk ikut berperang. Bukan berperang memegang senjata, tapi ketika perang sedang berkecamuk, dia diminta oleh sahabat, oleh para tabi'in untuk angkat kanan supaya Allah memenangkan pertempuran melawan orang kafir. Muhammad bin Wasi' jelas insyaallah seorang mukmin yang sejati. Tetapi apa yang dia katakan? Nah, lagi-lagi perkataan beliau yang menggelitik hati kita. Kita malu menjadi seorang muslim saat ini. Menjadi seorang mukmin, mudah-mudahan ternyata kita lihat sosok orang-orang yang kita harapkan, ya, yang kita jadikan dia panutan kita, ternyata mereka pun memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Orang bertakwa, Muhammad bin Wasi' mengatakan rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Seandainya, kata Muhammad bin Wasi', seandainya lau kana lidzunubi rihun, seandainya dosa itu, dosa yang kita lakukan, setiap dosa menimbulkan bau di badan. Setiap dosa menimbulkan bau di badan. Maka tidak ada satu orang pun yang mau dekat-dekat denganku. Tidak ada satu orang pun yang mau duduk-duduk bersamaku. Itu perkataan Muhammad bin Wasi'. Seberapa besar dosanya dia? Dia orang yang ketika mengangkat kedua tangannya, Allah cepat kabulkan. Berarti dia sedikit dosanya. Karena semakin cepat Allah mengabulkan doa seseorang, karena dia semakin sedikit dosanya dan maksiatnya kepada Allah, dan semakin dekat kepada Allah dalam ketakwaannya. Tapi dia mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun." Seandainya dosa itu menimbulkan bau, niscaya tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan diriku. Dia tawadu, tidak sombong. Itu ciri orang-orang mukmin yang sejati.
Dan Allah pun mengatakan di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah jelaskan lagi, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan, dinasihati, dikasih tahu tentang ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, maka mereka menyungkur sujud hatinya, tunduk patuh kepada Allah dengan mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka bertasbih memuji Allah, dan mereka tidak pernah sombong sekalipun dalam hidupnya. Subhanallah. Ini kriteria yang lain yang Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Jadi banyak sebetulnya yang perlu kita ketahui yang berkenaan dengan kriteria orang-orang yang beriman, yang sejati. Saya katakan bukan mukmin yang sekedar mukmin, karena yang Allah inginkan mukmin sejati pada diri kita. Sebagaimana Allah memberikan pujian kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, semuanya tercantum di surah As-Saffat. Allah berikan pujian kepada mereka dengan perkataan innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hambaku yang beriman. Kita pun ingin nanti di akhirat kita bertemu dengan Allah, lalu Allah berkata kepada kita innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, yang sejati, yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, sehingga selalu kita bisa istiqomah di atas Quran dan Sunnah sampai akhir hayat menjemput kita. Barangkali waktu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan lagi untuk bersoal jawab. Barangkali di antara kita yang hadir mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan tadi, ya, masih ada waktu untuk kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Saya persilakan, barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ada? Ya. Hubungan dengan kriteria mungkin sejati tadi, saya agak terkesan dengan pernyataan ada orang yang sampai bergetar mendengar nama Allah. Itu sebenarnya apa istilahnya itu resepnya gitu, supaya bisa? Karena saya pribadi terus terang, mungkin juga yang lain tidak bisa seperti itu. Ya. Itu aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, tentunya pertanyaan yang terlontar dari kita semua, termasuk saya juga, menjadi PR buat kita semua. Kita sering, kata beliau yang bertanya, kita sering mendengarkan firman Allah diucapkan, firman Allah disampaikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari yang mengerikan, dan tentang masalah surga, masalah neraka, masalah kubur, dan macam-macam. Tapi kenapa tidak selalu kita bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut? Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita selalu mendapatkan rasa takut yang selalu kita miliki setiap saat ketika kita mendengarkan firman Allah, atau ketika kita membaca sendiri, ketika sholat maupun di luar sholat. Barangkali kita yang membaca, kita tahu artinya, maka bergetar hati kita. Itu semua timbul dari rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang selalu memiliki rasa takut kepadanya, kapan saja, di mana saja, sampai akhir ajal menjemput kita. Doa itu senjata orang-orang beriman. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan hakikat ibadah adalah, inti ibadah adalah doa. Dan ibadah doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Laisa akrama 'ala Allah min ad-du'a, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, kata Rasulullah. Tidak ada satupun ibadah yang lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan doa. Nah, kita berdoa kepada Allah, minta setiap saat agar Allah jadikan kita termasuk orang yang takut kepadanya. Takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berbuat dosa. Selalu takut dimanapun dan kapanpun, dalam segala situasi dan kondisi. Banyak contoh-contoh yang Rasul pernah baca. Ya, Rasul saja
seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah. Tapi beliau memiliki rasa takut yang luar biasa. Karena beliau juga minta kepada Allah agar Allah limpahkan kepada beliau untuk selalu memiliki rasa takut. Kita bisa mengusahakan sendiri. Kita berjuang sendiri, kita usaha sendiri agar kita bisa punya rasa takut. Tapi itu sebetulnya usaha yang tidak akan maksimal. Karena rasa takut yang hakiki adalah pemberian Allah kepada seorang hamba. Nikmat bisa takut dia kepada Allah karena Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kepada seseorang sehingga dia memiliki rasa takut yang luar biasa. Masing-masing orang punya rasa takut. Tapi ada orang tertentu yang kita lihat lebih luar biasa rasa takutnya kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat kepadanya berupa rasa takut yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa? Doanya bisa jadi dalam munajat-munajat yang dia sering lakukan. Seperti apa contoh doanya? Bapak bisa contohkan kepada saya? Barangkali di antara kita pernah membaca doa agar Allah memberikan rasa takut kepada kita. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya' waj'al khasyyataka akhwafal asya'. Ini contoh. Ya Allah, jadikanlah rasa cintaku kepadamu merupakan sesuatu yang paling aku cintai. Dan jadikanlah rasa takutku kepadamu merupakan rasa takut yang paling aku takuti. Bagus ya? Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya' waj'al khasyyataka akhwafal asya'. Ini contoh doa Rasul. Bagaimana Rasul berdoa seperti itu, luar biasa. Ya Allah, jadikan rasa cintaku kepadamu merupakan sesuatu yang paling aku cintai. Rasul ingin cinta kepada Allah merupakan cinta yang tertinggi dibandingkan kecintaan kepada yang lain. Waj'al khasyyataka akhwafal asya', dan jadikanlah rasa takutku kepadamu merupakan rasa takut yang paling aku takuti di antara seluruhnya. Nah, ini namanya kan ikhtiar, usaha manusiawi. Ya, kita berdoa. Dan doa itu luar biasa dampaknya, akibatnya. Jika Allah berkehendak mengabulkan doa yang tadi kita ucapkan, subhanallah, maka selamanya kita selalu memiliki rasa takut. Selalu memiliki rasa takut di mana saja dan kapan saja. Mendengarkan firman Allah, kita bergetar. Ketika mau maksiat, kita nggak jadi. Timbul rasa takut karena Allah selalu mengingatkan kita dengan sebab doa kita yang kemarin Allah ijabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ini doa sering kita dengar. Ya Allah, jadikanlah antara diriku dan kemaksiatan ada penghalang sehingga aku tidak bisa, tidak mampu dan tidak mau melakukan berbagai macam amal kemaksiatan. Itu doa yang tadi saya ucapkan. Itu doa itu sering kita baca, sering kita dengar. Dan doa ini yang Rasul baca setiap menutupi majlis ta'lim. Ketika kita selesai ta'lim, biasanya kita sering dengar doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa penutup majlis. Tapi sebetulnya ada doa lain yang dijadikan oleh Rasul untuk menutup majlis juga. Selain yang itu tadi. Yang kedua ini jarang kita amalkan. Apa? Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan seterusnya panjang. Itu doa yang kata Abdullah bin Umar, Rasul sering baca doa ini sebagai penutup majlis. Nah, kita ambil yang paling atas tadi, doa yang Rasul mulai dengan Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah bagian kepadaku, berikan bagian kepadaku untuk selalu memiliki rasa takut kepadamu yang dapat selalu menghalangi diriku untuk bermaksiat kepadamu. Waduh, itu doa kafarat majlis. Subhanallah. Jadi kita baca doa yang pertama untuk bisa timbul rasa takut kepada Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita timbul rasa takut kepada Allah, supaya bergetar hati kita ketika mendengarkan firman Allah. Ya, tentunya kita mencoba untuk selalu menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu, yang mana di situ sering kita mendengarkan nasihat demi nasihat, nasihat demi nasihat, teguran-teguran, peringatan-peringatan, sehingga apa? Lama-kelamaan hati kita menjadi lembut. Lembut hati kita karena sering mendengarkan ayat-ayat Allah, melembutkan hati. Tapi kalau kita jarang menghadiri majlis ta'lim, jarang mendengarkan ya ceramah-ceramah yang isinya adalah memperingatkan kita untuk takut kepada Allah. Isinya itu maksud saya. Bukan ceramah yang ketawa-ketiwi, ketawa semua. Oh bagus, isinya apa? Wah lucu ustadznya. Ini nggak ada hasil. Nggak mungkin kita takut kepada Allah. Nggak mungkin. Orang yang isi ceramahnya hanya ketawa saja, dibuat lucu seperti lawakan.
Firman Allah dibuat permainan. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Bagaimana tersentuh, tergugah hati kita sehingga kita meneteskan air mata? Nggak mungkin. Maka kita cari tempat-tempat majelis ta'lim, ceramah yang memang menggugah hati kita untuk selalu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Inilah hakikatnya tausiah, hakikatnya ceramah. Kalau ketawa ke TV namanya bukan ceramah, itu lawakan, pelawak yang menyamar sebagai ustadz. Maaf ya. Pelawak yang menyamar sebagai ustadz yang sebetulnya bukan ustadz, bukan penceramah. Seorang dai, seorang yang menyampaikan. Lihat Rasulullah, para sahabat, para ulama, mereka tidak ada yang ketawa-ketawi. Tidak ada yang selalu isinya hanya bercanda saja dalam menyampaikan kajian-kajian di majelis ilmu yang mereka sampaikan. Mereka tidak seperti itu. Sehingga hasilnya pun, murid-muridnya pun bagus, keimanannya mantap, ya, keyakinannya tinggi, dan selalu timbul rasa takut kepada Allah. Nah itu jadi cari majelis ta'lim seperti itu yang dapat membuat kita semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi samping doa, kita sering-sering menghadiri majelis ta'lim. Yang ketiga apa? Yang ketiga misalnya kita coba untuk sering-sering mendatangi atau ziarah kubur. Apa saja yang bisa melembutkan hati kita? Kenapa? Intinya kita punya rasa takut kepada Allah karena hati kita lembut. Kalau kita nggak memiliki hati yang lembut, sulit untuk takut kepada Allah. Hati kita keras, lebih keras dari batu bahkan sekali. Sulit kita untuk takut kepada Allah kalau hati kita keras. Jadi kita cari apa upaya-upaya ikhtiar, hal-hal apa saja yang membuat hati menjadi lembut. Itulah ketika sudah lembut, mudah meneteskan air mata. Ketika lembut hati, maka mudah bergetar. Selama ini kita sulit bergetar hati karena hati masih keras. Salah satunya untuk melembutkan hati, kata Rasulullah, sering-sering ziarah kubur. Ziarah kubur bukan minta-minta kepada penghuni kubur, berdoa ya supaya penghuni kubur mengabulkan doa kita. Tidak. Fungsinya adalah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih, di mana Rasul bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha turikul qalb wa tudmi'ul ain." Ya, wa tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur di awal-awal Islam. Sekarang berziarah kuburlah kalian. Kenapa? Karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati yang keras, dapat meneteskan air mata, dan membuat kita semakin ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian, ingat kepada Allah, ingat kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu fungsinya ziarah kubur, sekaligus mendoakan orang yang ada di kuburan tersebut agar mereka mendapatkan manfaat dari doa kita, sehingga mereka diampuni dan seterusnya. Ya, ini sesuai pertanyaan saya menjawab. Jadi kita sering-sering ziarah kubur. Sekali lagi, bukan untuk melakukan amal kesyirikan, ya, tetapi kita ingin melakukan amal-amal yang bisa membawa kita semakin takut kepada Allah, melembutkan hati. Lalu amal keempat, yaitu kita sering-sering untuk memegang rambut atau memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang masih kecil, ditinggal mati oleh orang tuanya, mereka kasihan sekali kehidupannya, maka kita sering mendatangi mereka, kemudian kita memberikan sumbangan kepada mereka, kita elus kepalanya, rambutnya, ya, dan ini bisa melembutkan hati kita juga. Atau kita datang ke rumah sakit, tempat-tempat yang di mana banyak pasien-pasien yang di rumah sakit tersebut, yang mereka menderita, tidak bisa bangun, yang koma, yang masuk UGD dan segala macam. Kita sering mendatangi rumah sakit meskipun bukan keluarga kita, cuma sekedar ingin menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Akhirnya apa? Tersentuh hati kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin bersyukur, semakin takut kita untuk mendapatkan sakit yang sama. Akhirnya kita ingat Allah dan seterusnya. Apalagi banyak, ya. Kita baca buku-buku yang berkenaan dengan kisah-kisah orang-orang zalim yang akan menduduki tempatnya nanti di neraka.
Kisah-kisah orang-orang yang telah Allah katakan dan Rasul katakan mereka sebagai penghuni neraka. Baca ayat-ayatnya, baca tafsirnya, baca hadis-hadisnya dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah bergaul bersama orang-orang yang saleh. Ini kiat-kiat yang lain. Bergaul bersama orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita kecipratan rasa takutnya. Kita mungkin kurang baca Quran biasa saja, nggak ada bergetar. Tapi orang ini kok bisa ya? Cepat mudah meneteskan air mata, bergetar, takut. Ya kita jadikan dia teman kita. Akrabkan diri kita dengannya. Ar-rajul ada dini khalilih, kata Rasulullah, falyanzur may yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka hati-hatilah dalam memilih teman. Falyanzur, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mudah bergetar hatinya, meneteskan air mata, maka insya Allah kita pun mudah terwarnai dan mudah kita akan ikut juga menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau orang yang kita jadi teman ini, sahabat karib kita, orang yang hatinya keras, terlalu cinta, yang berlebihan kepada dunia, lupa kepada akhirat, nggak mau ibadah, maka jangan harap kita memiliki hati yang lembut. Kita pun nanti akan terwarnai oleh mereka. Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Temannya itu sangat berpengaruh kepadanya. Dan lain-lain. Saya rasa masih banyak lagi kiat-kiat untuk kita bisa bergetar hati kita. Ya, kita baca sejarah, sirah, ya, biografi para ulama-ulama, ya, para sahabat, para tabi'in, sebagaimana tadi saya sebutkan, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Muhammad bin Wasi', subhanallah. Rasa takutnya kita baca, Allahu Akbar, kita jadi malu. Akhirnya kita pun menjadi mudah tersentuh dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup, Pak? Sampai jam berapa? Cukup. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak-bapak sekalian yang masih mau menunggu di sini mendengarkan tausiah. Sekali lagi, sekedar mengingatkan di antara kita, nasihat-menasihati di antara kita, karena kita ingin semua menjadi seorang mukmin yang sejati. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, sehingga kita selalu istiqomah dengan rasa takut kita kepada Allah, mudah meneteskan air mata, mudah untuk berkorban dan berjuang demi supaya Allah ridho dan cinta kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.